Kalau tugasku sendiri sebagai investment specialist itu dia tuh lebih ke mengarahkan klien kita ya Mm-mm. untuk manage portofolionya. Mm-mm. Nah, misalkan si klien kita punya kebutuhan finansial nih, punya dana sekian, nanti saya arahkan untuk asetnya itu dialokasikan kemana. Oke. Oke, caranya. Oke. Yang kulihat si FHWMM ini dia tuh cara pembelajaran nggak cuma teori-teori aja tapi ada Mm-mm. praktiknya. Mm-mm. Nah, kenapa aku ambil hukum? Karena memang meskipun aku belajar ekonomi, aku tuh harus perlu hukum juga karena menurutku hukum tuh penting di setiap lini usaha. Mm-mm. Nah, itu harus ada yang namanya hukum. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letiza, balik lagi sama episode Diksi kali ini. Hari ini mungkin ini tayangnya di tahun baru ya. Jadi selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini bisa mengawali perjalanan Leptizen semuanya semakin lebih baik di tahun sebelumnya, dari tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kali ini Leptizen di episode Diksi kali ini menghadirkan mahasiswa alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang luar biasa sekali. Kita akan belajar hal-hal yang berbeda dari biasanya gitu. Kita akan belajar bagaimana sih dunia trading itu. Nah, kita kehadiran Muhammad Zaki Nabil SH GTA RSE. Nah, ini dia orangnya di depan saya. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan sekarang menjadi investment spesialis di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Oke, Betul? betul. Oke. Zaki, apa kabar diri kamu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik. Oke, sekarang sudah menjadi alumni Fakultas Hukum ya. Hmm, So, pekerjaan saat ini adalah investment spesialis di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, right? yes. Oke, oke. Di sini boleh tahu nggak gimana Zaki sebelumnya menjadi alumni Fakultas Hukum, menjadi mahasiswa dari Fakultas Hukum, terus kemudian sekarang sudah menjadi apa pegawai ya? Ya, Oke, bisa dibilang gitu. oke bisa dibilang gitu. Oke, silakan dijelaskan ke Leptizen atau perkenalan diri, silakan. Oke, Laptizen semua. Jadi perkenalkan, saya Jaki Nabil, alumni Fakultas Hukum dan profesi saat ini itu sebagai investment spesialis di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan ada beberapa profesi lainnya juga, yaitu sebagai koordinator media di Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, dan saya juga merupakan mentor investment dan trading juga di dua platform yang berbeda. Oke. Boleh disebutkan nggak platformnya apa? Eh, Mungkin ada beberapa sih, ada kelas investasi dan Ah, juga trader inkubator. Oke, begitu. Nah, ngomongin tentang trading, kebanyakan sebagai apa eh, mentor gitu ya, Hmm. mentor trading. Nah, trading itu apa sih, Zaki? Sebenarnya kalau trading itu kan ibaratnya kita kayak jual beli, Mm-mm. kayak kita di pasar biasa jual beli kan, Mm-mm. ibu jual saya beli kan, itu ada transaksi kan, trading itu jadi Oke. transaksi. Nah, kalau trading di sini berarti yang ditransaksikannya itu paper aset ya, seperti kripto atau juga saham, reksadana gitu. Untuk trading beda lagi. Kalau investing Kalau itu investing, kita fokusnya ke jangka panjangnya. kalau investing kita fokus ke jangka panjang. Betul, kalau trading itu untuk jangka pendeknya. Oke, tentang apa sih perbedaan antara jangka panjang atau jangka pendek itu? Lebih ke waktunya sih. Lebih ke waktu. Iya, Jadi kalau misalnya investing kita bisa eh, memperkirakan masa depan, waktu yang kita benar. nggak tahu nih kapan Iya. gitu. Kalau di trading, saham, kripto dan lain sebagainya itu, Kalau trading itu kita cuma mengandalkan jangka waktu pendek aja untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
Misalkan beli hari Oke. ini, jual Ha-ha. minggu depan, itu kan selisihnya Oke. cuma beberapa. Kalau misalnya aku butuh uang di minggu ini atau bulan depan, berarti aku bisa nih jual Iya, bisa. saham atau jual trading. Oh gitu. Oke, oke. Nah, gimana ketertarikan awal Zaki mengenai trading ini? Awal ketertarikan itu dari lulus SMA. Lulus SMA. Iya, Oke. Kita ulas balik dulu. Kamu SMA di mana sih? saya tuh SMA dulu pesantren. Oh, Masya Allah, santri ya Iya, di Zaki. Heeh. Latansa. Oke, Latansa, Malang. Enggak, Lebak Mana? Banten. Oh, apa? Ah, Bogor. Oke, iya, iya. Latansa. Oke, I know. Oke. Daerah sana ya, Iya. Jawa Barat ya. Kalau tahu Wali ya itu alumni. Wali Band. Yang dibuat syuting di Wali Band itu juga nggak? Memang itu alumni kita. Oh ya, terima kasih atas informasinya. Boleh dilanjutkan? Oke, dari Latansa kemudian. Kemudian ketemulah UMM ini. Oke, terus. Nah, kan aku dapatnya di SMA kan. Ah, Itu tuh aku tuh IPS. IPS, Nah, oke. IPS itu dapat mata pelajaran ekonomi. Oke. Nah, di salah satu bab itu ada yang mengenai pasar modal. Oke. Cuman karena waktu itu aku keterbatasan informasi, Mm-mm. dan akhirnya ku pelajarilah setelah lulus SMA itu. Baru ku kulik-kulik, ketemulah. Belajar sendiri. Belajar sendiri dari YouTube, buku, dan juga Instagram. Weh, itu tahun berapa? Itu dari 2019. Mulai belajar 2019, actionnya di 2020. Oke. Itu awal mula kamu main trading. Iya, awal mulanya Suka aku ya, suka di mulai situ. suka ya. Oke. Terus kemudian sampai dari situ kamu menekuni dari 2020 ya, Nah, action di 2020 terus kamu menekuni. menekuni di situ. Otomatis itu saat kuliah juga dong. Iya, Kamu benar. jadi Laptizen Nabil ini adalah Nabil Zaki Nabil ya namanya. Zaki ini adalah mahasiswa alumni angkatan 2020. Jadi betul ya? Betul. Angkatan Oke. COVID. Angkatan Covid. Oke. Oh ya, oke Iya, betul. Baru ingat ternyata ya. Berarti ketika kamu masuk menjadi mahasiswa juga itu kamu lakukan di rumah di otomatis. rumah. Ya, Iya. kan online ya. Terus kemudian di 2020 itu what's happen? Apa yang terjadi saat ketertarikan kamu terhadap trading ini? Yang terjadi secara apa nih? Ya, apakah kamu terus belajar Oh, atau dari situ kamu mengalami kegagalan di awal atau gimana ceritakan? sebenarnya kalau di 2020 itu pas lagi seneng-seneng ya, karena memang kan waktu itu posisinya itu pasar kan lagi drop juga kan, Iya, karena betul. ekonomi gara-gara COVID ini. Covid betul. Nah, begitu aku manfaatin momentum lah di situ. Mm-mm. Aku tahu karena setelah adanya crash yang dalam itu pasti akan ada pemantulan yang tinggi. Nah, di situ aku baru profit gede di situ. Profit gede, akhirnya senang, kok enak juga ya di sini. Kita cuma mencet buy, analisa, langsung profit. Iya. Ah, Beda kalau kerja kan kita harus sebulan baru dapat duit, tapi ini cuma kita modal duduk analisa dapat profit. oke. Iya. Dan itu sangat menguntungkan sekali gitu. Iya, Kan posisi juga lagi Covid, benar. oke. Dan lagi nyantai juga kan online. Oke, lagi santai kawan ya. Oke, kita lanjut. So, hubungan dengan trading ini, dengan pekerjaan kamu saat ini adalah investment specialist. Sebenarnya apa sih tugasnya investment specialist ini dan bagaimana investment specialist ini berfungsi di dalam sebuah perusahaan? Kalau tugasku sendiri sebagai investment specialist itu dia tuh lebih ke mengarahkan klien kita ya Mm-mm. untuk manage portofolionya. Mm-mm. Nah, misalkan si klien kita punya kebutuhan finansial nih, punya dana sekian, nanti saya arahkan untuk asetnya itu dialokasikan kemana. Oke. Oke. Terus juga nggak cuma itu. Nah, itu kan kalau kita lihat investment spesialis itu apa hubungannya sama hukum, tapi di situ investment spesialis itu menurut saya pribadi itu ada hubungan sama hukum. Kenapa? Karena awalnya itu kita kan ada yang namanya KYC, Know Your Customer kan. Nah, itu untuk mengetahui seberapa ininya sih nih si klien kita. Takutnya kan ada unsur
mau yang nggak baik lah, nggak ada Oke. etikat baik seperti mau pencucian uang ataupun apa. Nah itu tugas dari kita dari investment specialist itu untuk melihat lebih dekat lagi si customer kita ini seperti apa. Oke, jadi menganalisa terlebih dahulu Iya. ya kemauan dari klien atau customer, terus kemudian memposisikan baiknya Betul. customer itu harus bagaimana dalam pengelolaan maksudnya semua pengelolaan atau bagaimana atau hanya yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan aja. Jadi aku ini cuma memperhitungkan aja, bikin analisanya aja. Oke, jadi misal customer hanya membutuhkan misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian dengan kira-kira alokasi dana segini, berarti kamu yang memproses itu semua atau gimana? Aku cuma memperhitungkan aja. Memperhitungkan Iya. aja. Tapi untuk masalah itu nanti Eksekusi atau enggaknya itu balik lagi ke dianya. Oke, berarti ada yang pernah kamu laksanakan dan itu tidak tereksekusi oleh perusahaan klien customer gitu? Ada aja. Ada aja. Iya. Oke. Menarik ya untuk Karena kan dibahas. kita cuma ibaratnya cuma terima konsultasinya aja kan. Masalah mau dijalanin atau enggaknya kan kita balik lagi ke mereka. Oke. Oke, menarik juga untuk dibahas. Tapi Laptizen tetap dipantau terus karena beberapa pertanyaan ini juga semakin menantang untuk mengetahui bagaimana sih trading, dunia pertradingan dan investasi ini. Nah, terus kemudian menurut kamu ya Zaki, kamu kan juga belajar trading, terus kemudian sekarang kamu di investment specialist pekerjaannya. So, apa sih perbedaan antara kedua ini? Apakah ada kesamaan di antara dua bersaudara ini mungkin? Sebenarnya perbedaannya itu misalkan trading atau trader ya, itu tuh lebih ke personalnya yang eksekusinya. Misalkan Bu Birini punya akun sekuritas, akun RDN. Nah, Bu Birini pengen beli saham apa dan jualnya sendiri. Nah, itu udah termasuk trader juga. Beda lagi sama investment specialist. Kalau investment specialist itu lebih ke profesi pekerjaannya sebagai konsultannya itu. Jadi tidak personal, nggak langsung ke personal ya kalau investment Iya, benar. specialist. Oke. Terus Zaki, kamu kan dari mahasiswa hukum ya. Mengapa sih Zaki ini memilih Fakultas Hukum UMM sebagai tempat untuk menempuh pendidikan hukum? Sedangkan sudah terpantau bahwa setelah kamu lulus di 2019 itu kamu terus-terusan belajar mengenai ekonomi gitu. Terus kenapa harus di Fakultas Hukum? Yang awal aku tertarik sama Fakultas Hukum UMM ini kan karena melihat dari cara pembelajarannya. Oke. Yang kulihat si FH UMM ini, dia tuh cara pembelajaran nggak cuma teori-teori aja tapi ada praktiknya. Nah, kenapa aku ambil hukum? Karena memang meskipun aku belajar ekonomi, aku tuh harus perlu hukum juga karena menurutku hukum tuh penting di setiap lini usaha. Nah, itu harus ada namanya hukum. Tapi kamu malah tidak menekuni bidang ekonomi yang mungkin yang bikin kamu penasaran gitu, enggak? Itu aku nekuni tapi secara otodidak. Oke. Karena menurutku ya semua kalau di hukum tuh bisa kemana aja, bisa netral. Tapi kalau orang ekonomi belum tentu dia paham mengenai hukum. Oke. Logis juga pemikirannya. Oke, di Zaki ini menempuh pendidikan trader itu kan secara otodidak. So, apa sih yang kamu pelajari dari belajar sendiri itu mengenai trader? Yang aku pelajari yang pertama aku belajar mengenai technical analisisnya, belajar terkait dengan bagaimana sih pola pergerakan harganya itu. Baru setelah itu aku mempelajari secara fundamentalnya si ekonomi makronya itu gimana, mikronya itu gimana. Nah, aku juga nggak belajar sendirian sebenarnya, ada lembaganya juga di CSA Institute-nya itu. Jadi kamu mempelajari itu sendiri bagaimana
pergerakan Iya, kurvanya, benar. misal kayak gitu. Terus ada cerita menarik gak dari kamu mengamati dan menganalisis pergerakan dari setiap perusahaan misalnya seperti itu? Cerita menariknya kita lebih ini aja sih, lebih tahu feel-nya aja. Misalkan kita udah dapet ini udah terbiasa, Heeh. nah itu kita udah lebih dapet feel-nya aja. Oh ya? Kayak kita nyetir mobil aja. Oh gitu. Iya, Oh, kayak oke. kalau belajar mobil kan awalnya kita masih kaku kan, Heeh. kaku mau belok kanan belok kiri. Nah sama di trading pun juga sama, kalau misalkan awal-awal ya kita kaku, tapi misalkan udah lama nih, udah jam terbang udah tinggi, nah itu feelnya udah dapet aja. Perlu berapa lama Zaki untuk mengetahui feel yang harus didapat itu? Itu tergantung diri sendiri, kadang ada yang cepet, ada juga yang lama. Kalau Zaki sendiri? Kalau aku sendiri tuh 5 tahun, kalau dari sampai sekarang ya, Heeh. 2024 ini udah hampir 5 tahunan. 5 tahun. 4 sampai 5 tahunan. 4 sampai 5 tahun itu waktu yang lama sekali untuk menganalisis. Iya. Tapi itu bisa jadi waktu yang cepat untuk seseorang yang menyukai trading Benar. mungkin. Dan 4 sampai 5 tahun itu belum seberapa sebenarnya. Oke. Berarti kamu pernah gagal dalam menganalisis. Pernah, gagal tuh pasti. Karena kan nggak 100% dari hasil analisis itu benar. Kita tuh probability-nya 80 sampai 90-an. Oke. Menarik sekali mengenai trading ini ya. Leftizen mengenai belajar secara otodidak tapi bisa apa ya? Menarik daya tarik yang memang ini perlu juga untuk dilakukan. So sedangkan dia ini mempelajari mengenai trader ini itu saat dia masuk di Fakultas Hukum. Nah. Oke. Saat masuk di Fakultas Hukum, kamu mau pelajari ini secara otodidak. Dan kamu menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ya tidak belajar secara otodidak. Maksudnya ada pengajar, kemudian ada dosen yang memberikan materi, terus kemudian ada praktisi, ada praktikum dan lain sebagainya. Tapi kamu juga mempelajari ilmu lain itu secara belajar sendiri. Nah, gimana caranya kamu itu membagi antara kedua bidang tersebut saat itu? Saat yang bersamaan itu. Lebih ke ini, aku bikin time blocking ya. Misalkan kan aku biasanya kuliah tuh pagi kan, pagi sampai siang lah. Nah pagi sampai siang tuh kuliah, selesai pulang ngerjain tugas, baru pas malam sore atau malam itu aku baru ngedalamin lagi ilmuku trading di dunia investasi ini. Wih, sesingkat itu ya mungkin ya. Bahkan, jadi kayak kemungkinan kamu kepikiran nggak kalau waktu 24 jam dalam sehari itu nggak cukup? Kurang sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun aku masih, kegiatanku juga masih sama, hukum dan ekonomi ini. Kalau dulu kan pagi di hukum, malam di ekonomi. Kalau sekarang dua-duanya hukum sama ekonomi berjalan secara barengan. Beda hari aja ya. Beda hari aja. Senin sampai Kamis aku di pasar modal, Kamis sampai Minggu itu aku di hukum. Di pertanahan sih. Oh begitu. Iya. Ngomongin tentang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, menurut kamu mata kuliah apa yang penting untuk menunjang sebagai seorang Zaki? Mata kuliah yang penting, menurutku pribadi, ke perdata. Iya, perdata kan bawahnya ada turunan lagi tuh kan. Di hukum pasar modal. Nah itu kalau misalkan dari Leftizen nanti ingin berprofesi di dunia pasar modal, itu tuh nggak cuma investment spesialis saja, tapi legal pun dibutuhkan juga sebenarnya. Yang penting tuh kita mempelajari terkait dengan hukum pasar modal ini, hukum pasar modal, hukum bisnis, merger, akuisisi, itu juga diperluin, dan hukum gadai juga. Hukum gadai, ada itu di hukum ekonomi mungkin ya. Hukum gadai itu ada, karena saham itu juga bisa digadaikan. Terus? Seperti yang skripsiku kemarin itu. Skripsi. Mengenai skripsi, kita membahas hal yang semakin menantang maut ya. Ngomongin tentang skripsi, apa skripsi yang diambil sama Zaki? Kemarin tuh skripsiku mengambil terkait dengan hak jaminan kebendaan cryptocurrency di Indonesia, alternatif. Jadi si kripto ini dia tuh bisa nggak sih digadaikan
kan kalau di saham kan aku udah paham kan, dia bisa digadein. Nah, di kripto ini tuh bagaimana, apakah dia bisa digadai apa enggak gitu. Dan akhirnya aku menarik benang merahnya, ternyata kripto ini juga sama, bisa digadaikan juga, karena dia bentuknya itu seperti saham, dia benda bergerak tak berwujud yang Ya, ya benda bergerak tak ada berwujud, betul. di Alphabet juga kan. Hmm. Nah itu, jadi itu bisa digadaikan. Cuman kurangnya itu, kalau yang menggadaikan kripto itu belum ada lembaga yang menaunginya. Menangani. Iya. Oke. Kalau di saham itu kan udah ada nih yang mau pegadaian. Banyak ya, Pegadaian ha-ha. itu dia udah menerima, udah bekerja sama sama sekuritas-sekuritas. Mm-mm. Kalau ada yang mau menggadaikan sahamnya itu bisa dipegadaian. Bisa Nah, dipegadaian. cuman kalau kripto ini belum ada. Nah, menurut kamu kalau misalnya kamu bisa berpendapat, apa yang kamu sarankan atau rekomendasi kepada yang berwenang Mm-mm. mengenai kewenangan ini? Apa? Coba katakan. Sebenarnya kan kalau mau ya kita bikin lembaga yang memang dia bisa lah menerima si gadai kripto ini. Iya. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan nggak bisa menghalang lajunya teknologi ke depan kan, itu Betul, seperti apa. betul, oke, betul. Oke, menjadi seorang investment spesialis yang sekarang butuh keterampilan seperti apa yang mungkin Zaki harus katakan kepada netizen seperti itu. Oke, kalau yang sepengalamanku ini, untuk keterampilan itu ya pertama kita terkait dengan pemahaman si pasar modal ini kan. Bagaimana sih technical analisisnya itu seperti apa, terus fundamental analisis itu seperti apa. Kita membaca secara ekonominya itu, dan ada lagi yang paling penting itu negosiasi. Nah, negosiasi ini ku dapet di skillnya itu, soft skill itu di FAWMM ini, di apa? Kemarin tuh yang semester terakhir etika profesi. Oke, Nah, itu so apa yang harus didapat sama Zaki? yang Yang didapat sama Zaki tentang etika profesi? yang terkait dengan etika profesi itu cukup menarik, itu ku pakai juga sih sampai saat ini. Apa? Terkait dengan negosiasi segala macam itu, manage waktunya. Oke, itu masuk ya. Masuk. Mengenai ya mungkin itu etika profesi yang mungkin dibahas itu mengenai officiable. Iya, Maksudnya profesi yang mulia. benar. Tapi di dalam situ bukan hanya profesi-profesi yang disebutkan saja di dalam hukum, Betul. tapi bagaimana seorang sarjana hukum itu bisa menempatkan profesinya dengan baik. Oke. So, mungkin Zaki bisa memberikan tips dan trik bagaimana sih kepada netizen yang ingin menekuni dunia trading, terus kemudian kasih nasihatnya kalau trading itu ternyata begini begitu seperti itu. Oke. Boleh nggak dikasih tips triknya? Untuk netizen semua yang memang mau menekuni atau mencoba lah di dunia financial market kan, trading entah itu saham ataupun kripto, pertama itu tentuin dulu tujuannya untuk apa. Karena kalau kita hidup nggak punya tujuan kan akhirnya ngambang kan, nggak tahu mau kemana kan. Betul. Nah, yang paling utama tuh tujuan kita mau buat apa di financial market ini. Apakah kita mau investasi? Investasinya juga kita harus bikin plan lagi nih, untuk apa tujuannya ke depan. Nah, soalnya kalau kita nggak punya tujuan, akhirnya ujung-ujungnya kita cuma pengen cepat hasil doang, pengen cepat kaya kan. Nah, cepat kaya kita rugi, trauma. Itu nggak punya tujuan. Oke. Kalau punya tujuan kan beda lagi. Baru setelah itu kita mempelajari secara teknisnya itu seperti apa. Balik ke tujuan. Ini yang mungkin saya sendiri ya yang lupa. Nah, tujuan Zaki apa? Tujuan aku sendiri pengen financial freedom. Financial freedom di umur? Di umur 30. Oke. Menarik. Tapi di Zaki, sorry, berapa umur Zaki sekarang? Sekarang 24. 24. 24. Ya, kemungkinan bisa dikatakan dia sudah financial freedom, teman-teman. Ya. Iya. Oke, kita bahas ke question box. Ada beberapa netizen yang tanya di question box seperti itu. Jadi ini hal menarik juga untuk kita bahas ya, bukan hanya hukum saja.
tapi kita juga bisa belajar mengenai ekonomi dan lain sebagainya, tapi juga sarjana hukum gitu. Ini menarik sekali. Oke, dari @baharani67, apa saja modus penipuan dalam trading yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana cara melaporkan penipuan dalam trading? Mungkin bisa berbagi tips and triknya untuk terhindar dari penipuan trading tersebut. Pernah nih, ada juga nih yang kayak gini. Bisa dijawab? Banyak sebenarnya modus-modus penipuannya. Terkadang dia tuh munculnya di Telegram atau iklan-iklan palsu kan. Itu biasanya tuh dia mengiming-imingkan profit yang besar. Yang besar. Nah, yang besar di awal. iya, profit yang besar dalam waktu singkat. Sebenarnya kan nggak segampang itu kita. Profit yang besar di awal, terus kita tergiur kan. Orang yang nggak paham tuh pasti tergiur. Wah, gede nih. Coba. Ternyata kita harus transfer dana ke mereka. Padahal secara sistem itu kita tidak boleh mentransfer dana ke yang bukan ke akun kita, bukan ke rekening kita, itu nggak boleh. Jadi kan setiap akun itu udah langsung nama kita, jadi kita top up aja ke rekening kita itu. Jadi misalkan ada unsur kayak gitu, itu ya udah nggak usah dipercayai, itu penipuan, udah jelas penipuan. Dan tadi tips untuk penipuannya, dan tadi kan itu udah. Nah, untuk melaporkan, sebenarnya saya sedikit kesal juga ya terkait melaporkan ini sama pihak yang berwenang itu, karena kebanyakan dari pihak yang berwenang kan, kalau kita kena tipu kan ke polisi kan. Betul. Nah, si polisi ini dia tuh kayak nggak mau menanganinya. Sebenarnya tuh banyak kasus-kasus penipuan terkait dengan investasi bodong itu, cuman ya itulah polisian kita gimana. Oke, mungkin belum dibentuknya peraturan yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan ekonomi, tentang apa itu namanya, seperti investasi bodong kayak gitu, itu bagaimana penanganannya. Nah, itu mungkin belum sampai ke penyidik mungkin. Tapi apakah ada solusi nggak sama orang-orang yang terkena investasi bodong itu di Indonesia saat ini? Solusi, misalkan dia ketipunya online tuh dia udah nggak ada solusi lagi. Wih, kalau online. Kenapa? Karena kan memang dia nggak terikat sama lembaga kan. Kalau misalkan dia tertipu langsung sama berbadan hukum katakanlah PT lah, ternyata kan kita nggak tahu kan, ini yang kasus-kasus kemarin tuh banyak kan yang kasus investasi bodong tapi dia berbentuk PT. Nah, kalau yang udah berbentuk PT itu kita masih dapat tanggung jawaban. Iya, karena kita bisa ngadu ke OJK, ke polisian pun itu masih bisa ditangani. Nah, yang nggak bisa ditangani itu kasus investasi bodong yang online, penipuan online itu. Karena kan secara hukum juga penipuan online kan masih rancu juga cara penanganan itu seperti apa. Lokus tempusnya kan juga masih belum jelas juga kalau online, ya kan. Waktunya kapan, dia transaksi kapan, di mana. Walaupun ada buktinya kan, tapi menurut kenyataannya kan memang. Nah, itu yang masih susah untuk diinin. Penipuan online. Wah, hati-hati ya netizen, jangan termakan janji WA atau Telegram yang mungkin Anda mau investasi untung banyak kayak gitu, jangan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada @agungbos berbicara terkait dengan resiko. Menurut Bapak, udah dipanggil Bapak ya. Tapi di sana panggilannya apa? Bapak. Oke, Bapak Zaki. Ada Mas. Oh, kadang gitu. Oke. Bapak Zaki, bagaimana resiko hukum jika seseorang bertransaksi menggunakan kripto di luar platform resmi? Ada juga ya yang seperti ini masalahnya. Ini kan mengenai kripto kan. Nah, kalau kripto ini memang banyak dia pakai platformnya dari luar. Sebenarnya itu dia resmi di luar tapi nggak resmi di Indonesia karena mereka nggak punya izin di Indonesia. Jadi itu dikatakan tidak resmi. Nah, minusnya, resikonya itu ketika kita memakai platform luar. Nah, misalkan kita nanti udah nggak ada umur nih, terus kita punya aset di platform itu kita nggak bisa mengurus ahli warisnya. Susah. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan platform lokal, exchange lokal yang diawasi sama Bapepti, nah itu kita misalkan udah nggak ada umur itu bisa juga
bisa diurus untuk ahli warisnya. Oke. Jadi aset kita nggak hilang. Oke. Itu kalau yang resikonya. Terus juga misalkan kita pakai platform luar, terus ada si itunya scam lah, platformnya itu scam, kita mau minta tanggung jawaban ke siapa? Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau kita pakai platform lokal, misalkan kita kena Scam. ataupun masalah, kita kan bisa langsung mengadu ke lembaga yang ininya, yang ngurusinya, Bapepti, OJK, seperti itu. Sorry, sebelum OJK tadi apa? Bapepti. Apa Kalau itu? tadi kan mengenai kripto kan. Nah, jadi kalau kripto itu dia lembaga masih diawasinya sama Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada di Indonesia. Ada. Oke. Jadi kalau di Indonesia itu ada dua ya, netizen ya. Ada yang namanya ada bursa berjangka dan juga ada bursa saham Indonesia IDX. Nah, ini tuh lembaga pengawasnya tuh berbeda. Oke. Kalau yang Bapepti ini itu untuk mengawasi bursa pasar berjangka dan juga pasar kripto. Nah, kalau untuk saham ini kan di Bursa Efek kan, itu langsung diawasi sama OJK-nya itu. Menarik untuk dibahas. Oke. So, last but not least ya, menurut kamu kesan dan pesan Zaki dalam lingkungan Fakultas Hukum ini, terutama di laboratorium, apa menurut kamu yang paling berkesan? So, dan berikan pesan buat labtizen yang ada di rumah. Kalau berbicara kesan untuk lab atau untuk dua-duanya, dari untuk Fakultas Hukum juga yang sudah memberikan kamu banyak ilmu, terus kemudian laboratorium juga, begitu. Kalau kesan untuk laboratorium itu ya kesannya ketika saya menjadi asisten. Oke, kamu asisten lab ya. Iya. Good. Terus untuk Fakultas Hukum kesannya ya memang cukup menarik, cuman perlu ditingkatkan lagi sih terkait dengan kurikulumnya menurutku. Karena dulu tuh ya waktu pas aku zaman aku kan itu tuh pengen banget nih mengenai hukum bisnis itu seperti apa. Tapi secara materi kita nggak dapet di kelas, jadi aku terpaksa belajar sendiri juga hukumnya terkait dengan hukum perbankan, hukum pasar modal tuh aku baca sendiri. Karena kan kita cuma dapat hukum perdata doang kan. Perdata enggak secara ini. Perdata, kemudian hukum perdata juga dibagi-bagi kan, ada juga perdata bisnis kayak gitu kan. Enggak. Oke, untuk pesan ada yang mau disampaikan? Pesan untuk labtizen? Boleh, silakan. Untuk labtizen pesannya misalkan dari labtizen ini ada yang teman-teman Fakultas Hukum juga, terus bingung kan pengen berkarir di mana, itu nggak apa-apa, kita coba aja, nggak usah ragu. Kita kan nggak tahu dari keraguan kita itu, siapa tahu ada yang memang menguntungkan untuk kita. Oke, begitu Labtizen, karena mungkin bagaimanapun Zaki ini dulu pernah menjadi mahasiswa juga ya. Jadi saya melihat saat ini sebagai announcer dan narasumbernya adalah Zaki, sebuah kehormatan sendiri, karena ternyata banyak mahasiswa di luar sana dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang itu juga berbakat, walaupun berbakatnya tidak dalam satu lingkup bidang hukum, tapi beliau tidak melupakan, para alumni ini juga tidak melupakan bagaimana sih pengajaran yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Betul ya. Jadi banyak yang diambil di pembelajaran di Fakultas Hukum UMM ini. So, labtizen yang ada di rumah, jangan patah semangat ya, jangan patah semangat, terus belajar dan berkembang. Kalau misalnya Fakultas Hukum ini memang bukan tujuan kamu, tapi belajar hukum itu juga tidak ada salahnya. Nah, kalau kamu memiliki attention atau ketertarikan pada bidang lain, belajar terus dalam kedua bidang hal tersebut, karena itu memang yang dibutuhkan di dunia pekerjaan saat ini. So, terima kasih Zaki atas sharing time-nya. Semoga kamu juga dipermudah sama Allah urusannya, pekerjaan dan lain sebagainya.
Oke, terima kasih netizen yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun Laboratorium Hukum Fakultas Hukum. Jangan lupa ikutin terus media sosial kami. Dan sampai jumpa di episode Diksi selanjutnya. Bye-bye!